Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusrina Joharitus Salsabila dengan NPM 2486206065 dari kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai media saya. Adapun tugas ini ditujukan untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah pembelajaran PPKN SD yang diampu oleh Bapak Angga Setiawan MPD. Adapun media yang saya buat, media 3D ini, memiliki nama yakni Peta Miniatur Desa. Dengan materi yang saya ambil, itu terdapat pada bab 1, yakni pada subbab 4 keempat, dengan judul subbabnya yakni menjelajah lingkungan tempat tinggal. Adapun tujuan dari media ini ialah untuk membantu siswa dalam memahami materi, jadi agar siswa itu lebih mudah memahami materi dikarenakan dengan adanya contoh konkret dari lingkungan sekitar itu, mereka akan lebih mudah memahami materi itu. Adapun penjelasan materi yang saya di subbab 4 ini, itu materinya itu lebih ke kenampakan alam dan kenampakan buatan. Jadi tujuannya itu agar siswa itu mampu membedakan mana sih kenampakan alam dan mana juga kenampakan buatan. Adapun lingkungan sekitar atau lingkungan tempat tinggal itu ialah tempat berlangsungnya kehidupan kita sehari-hari, yang dimana dalam lingkungan sekitar itu tidak hanya terdapat rumah-perumahan saja, tetapi juga masjid, sekolah, hutan, dan sekitarnya. Jadi di sini siswa itu bisa untuk membedakan mana sih yang kenampakan alam, mana sih yang kenampakan buatan, di mana masjid itu, sekolah termasuk kenampakan buatan, lalu hutan, sungai itu termasuk kenampakan alam. Tapi di sini tidak hanya membahas mengenai itu saja, nanti siswa juga akan diajak untuk memahami fungsi. Jadi materinya tidak hanya terkait kenampakan alam buatan saja, tetapi juga membahas mengenai fungsi dari masing-masing tempat itu apa saja. Misalnya fungsi dari masjid itu untuk tempat beribadah, lalu fungsi untuk jembatan itu untuk menjadi penghubung jalan, lalu fungsi untuk hutan itu apa. Adapun selain itu, nanti siswa juga akan diajak untuk memahami sikap ya. Sekiranya ketika mereka di lingkungan, misal di sekitar lingkungan masjid itu, sikap apa yang harus mereka ambil gitu. Misalnya untuk menjaga kebersihan masjid, atau misalnya kalau di hutan nih, sekiranya sikap baik apa yang harus mereka ambil, seperti tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh merusak alam, lalu ketika menyalakan api mungkin harus dimatikan kembali, pokoknya seperti itu. Jadi tidak boleh merusak alam. Jadi dengan begitu siswa itu bisa memahami penerapan dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri, yang dimana tidak hanya dijelaskan secara teori saja, tetapi mereka tuh tahu gitu bahwa mereka tahu mengenai penerapan dari nilai-nilai Pancasila, seperti kepedulian terhadap lingkungan sekitar dan juga tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar itu sendiri. Adapun kepedulian terhadap lingkungan sekitar itu termasuk kepada sila kedua, yakni kemanusiaan adil dan beradab. Adapun simulasi dari penggunaan media peta miniatur desa ini, yang pertama nanti guru pasti akan menjelaskan materi terlebih dahulu. Jadi nanti guru akan menjelaskan seperti ini. Jadi anak-anak, hari ini kita akan membahas mengenai materi menjelajah lingkungan tempat tinggal. Adapun nanti itu tidak hanya akan menjelaskan penjelasan materi saja, tapi juga akan mengajak kalian untuk menjelajah desa ini. Ayo kita jelajah bersama-sama desa ini, anak-anak. Ibu akan pergi ke masjid, ya, berhenti di masjid. Ya, masjid ini menurut anak-anak termasuk kenampakan alam atau buatan. Jadi masjid termasuk kenampakan buatan dikarenakan dibuat oleh manusia. Adapun fungsi masjid ini itu digunakan untuk tempat beribadah. Dan sikap yang harus murid-murid ambil di lingkungan ini itu harus bisa menjaga kebersihan masjid. Jadi tidak boleh membuang kotoran di masjid dan sebagainya. Nah, setelah itu, setelah guru menjelaskan atau dengan menggunakan diorama ini, nanti guru juga bisa mengajak siswa atau mungkin
memanggil siswa yang mungkin mau untuk diajak menjelajah. Jadi nanti siswa yang akan menggerakkan orang-orangan ini nanti. Berarti terserah mereka mau kemana itu terserah mereka. Mungkin mereka mau ke hutan, berhenti ke hutan. Ketika nanti mereka berhenti ke hutan, siswa latihan dipanggil tadi itu, nanti guru bisa menanyakan, ini termasuk penampakan alam atau buatan. Tapi sebelum itu guru harus menjelaskan penampakan alam itu apa, penampakan buatan itu apa. Nanti siswa akan menjawab misalnya penampakan alam. Nanti guru akan menanyakan alasannya apa. Tapi apabila mungkin siswa tidak bisa menjawab atau mungkin bingung, nanti bisa dialihkan ke teman-teman lainnya untuk menjawab, begitu. Nanti juga akan ditanya mengenai fungsinya, lalu step apa yang harus mereka ambil seperti itu. Jadi intinya dari simulasi penggunaan ini nanti guru itu pertama menjelaskan dan menggunakan diorama ini, lalu yang kedua nanti mengajak siswanya untuk menjelajahi diorama ini. Jadi mereka akan menggerakkan orang-orangan ini, dan begitu siswa akan lebih aktif, tidak hanya mendengarkan penjelasan dari guru saja, tapi juga aktif dalam pembelajaran sesuai dengan tujuan dari media ini, yakni untuk membantu siswa agar lebih mudah memahami materi dan tidak terpaku pada penjelasan dari guru. Baik, sekian, terima kasih penjelasan mengenai media dengan judul Peta Miniatur Desa dari saya. Saya mohon maaf apabila mungkin terdapat kesalahan baik dari perkataan maupun perbuatan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.